umat Tuhan, Tuhan tahu jalan hidup kita masing-masing. Dan Dia bertanggung jawab untuk menyingkirkan engkau dari jalan yang salah, untuk kembali dari jalan yang salah menjadi berada jalan yang benar. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau bebaskan kita. Pandangannya itu sangat tajam terhadap saudara dan saya. Pandangannya itu luar biasa. Haleluya, selamat pagi bagi umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas tugas kita, mari bersama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab bagi Tuhanlah segala sesuatunya, kita puji dalam segala hal karena namanya besar. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita akan nyanyikan satu pujian, oleh darah anak domba Allah. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, rasanya dihancurkan. Kesaksian iblis boleh dikalahkan. Amen. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mati berkorban bagi kami melalui Yesus anak-Mu. Kami yakin dan percaya pengorbanan menjangkau kehidupan kami semua. Kehidupan kami adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berada dalam tanda kemenangan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Pakai telinga kami untuk mendengarkannya, dan Roh Kudus mengajar kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera kepada kita umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang berada di rumah, yang berada di tempat-tempat di mana engkau sekarang ini sedang dilihat oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu, Bapa mengasihimu bersama keluargamu. Pada pagi hari ini saya mau melanjutkan tentang sidang jemaat yang keempat dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Ya, itulah jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 12 sampai ayat yang ke 29 itu saya mau bagi dalam dua tahap, ya, atau dua judul. Dan saya memberikan judul ini dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Yang pertama saya mau berikan judul mata Tuhan yang begitu tajam. Haleluya. Bagian pertama ayat 18 sampai ayat yang ke 20. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah
mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Puji Tuhan, demikian pembacaan kita dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di jemaat Tiatira, penampilan Tuhan terutama saat ini berbeda dengan penampilan jemaat-jemaat yang sebelumnya, baik Pergamus, Smyrna, dan Efesus. Saat ini Tuhan di dalam penampilannya, Dia sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, penampilan Tuhan terhadap jemaat Tiatira. Dan di sini kita lihat bahwa Tuhan mengetahui segala bentuk aktivitas dari umat Tuhan yang ada di Tiatira. Sehingga Dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Namun Tuhan mencela pada ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Umat Tuhan, kalau kita kembali melihat Wahyu 2 tentang jemaat Pergamus, di sana ada ajaran Bileam yang mengizinkan, yang mengajarkan supaya orang-orang yang ada di Pergamus itu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan berbuat zina. Maka di Tiatira juga demikian. Ada seorang wanita yang menyebut dirinya nabiah, wanita Isabel namanya. Ya, Isabel ini adalah istri daripada Raja Ahab, raja yang fasik, raja yang tidak takut sama Tuhan, raja yang mendatangkan kerugian bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat di sini, Isabel seorang istri yang mengambil peranan penting di dalam istana kerajaan pada saat itu. Ada seorang yang namanya Nabot yang memiliki kebun anggur, dan pada saat itu raja merindukan supaya menginginkan kebun itu, tetapi Nabot tidak mau menjual. Kemudian singkat cerita, Isabel ini yang bertindak, mengambil alih tanpa sepengetahuan raja. Ya, haleluya. Tindak tanduk Isabel itu sangat jahat, sehingga Nabot ini menjadi korban dan kebunnya dirampas oleh Isabel. Saudara, Isabel sudah mati, tapi di Tiatira rohnya ini merasuki seorang wanita yang disebut sebagai nabiah. Ya, makanya Tuhan melihat di sini dan menyatakan orang-orang yang ada di jemaat Tiatira itu dicela oleh Tuhan karena mereka membiarkan wanita Isabel, mereka membiarkan pergerakan seorang nabiah ini untuk sewenang-wenang mengajarkan perzinahan, mengajarkan untuk makan makanan persembahan berhala, makanan yang sudah dipersembahkan kepada orang-orang mati, ya, makanan-makanan yang sudah tidak membawa faedah. Umat Tuhan, perlu kita ketahui di sini bahwa Tuhan sangat mencela sikap dari seorang wanita Isabel ini. Ya, dengan demikian jemaat Tiatira sudah dirasuki oleh rohnya Isabel. Ya, roh daripada Isabel ini sedang merajalela di kota Tiatira. Ya, oleh sebab itu Tuhan harus bertindak. Dia sebagai anak Allah
yang memiliki mata yang tajam, mata yang bagaikan nyala api. Ya, saudara, roh itu hanya bisa dikalahkan oleh nyala apinya Tuhan. Ya, nah, perlu kita ketahui di sini, Isabel, kalau kita lihat di dalam kisah di dalam Alkitab, Isabel itu dihukum oleh Tuhan. Dia mati, mayatnya dimakan oleh anjing. Ya, saudara. Nah, itu akibat daripada sudah menyalahi aturan daripada Tuhan. Seorang perempuan itu harus tahu kedudukan. Ya, sebagai seorang perempuan di dalam Alkitab. Nah, Nabiah di sini sebenarnya adalah seorang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang sudah keliru di sini, yang sudah salah jalan. Ada banyak hamba Tuhan, tapi bukan semua hamba Tuhan yang mengajarkan jalan kebenaran dan kebaikan. Amin. Ada banyak hamba Tuhan, ya, yang sebagian mengajarkan hal-hal yang salah kepada umat Tuhan, dan sebagian lagi mengajarkan hal-hal yang benar. Dan mereka-mereka ini semua dinilai oleh Tuhan. Bukan kita sebagai hamba Tuhan mengatakan, oh kamu hamba Tuhan yang salah, kamu hamba Tuhan yang benar. Tidak. Tapi Tuhan saja yang menilai. Setiap pelayanan kita hamba-hamba Tuhan dinilai oleh Tuhan. Ya, ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengajarkan kepada umat Tuhan supaya berbuat zina. Ya, zina itu dalam bahasa Alkitab seperti Tuhan Yesus mengatakan, itu menggambarkan ketidaksetiaan. Ya, ada orang-orang yang mengajarkan kamu tidak perlu ibadah 5-6 kali, 7 kali, 1 kali aja kamu ibadah. Ya, seperti itu contohnya, contoh kecil saja. Jadi seolah-olah membiarkan ibadah itu untuk dilarang. Ya, saudara, oleh sebab itu saat ini kita perlu belajar. Zina rohani ini artinya ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ya, tidak setia terhadap pelayanan, tidak setia terhadap tahbisan, tidak setia terhadap apa yang Tuhan percayakan. Mungkin pelayanan kecil dan lain sebagainya. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan mempercayakan satu pelayanan, belajar untuk setia, belajar untuk menerima apa yang Tuhan percayakan, ya, dijalankan semuanya. Nah, wanita Isabel di sini adalah seorang nabi yang tidak baik dalam pandangan Tuhan. Tuhan harus bertindak cepat untuk menolong sidang jemaat Tiatira, untuk membebaskan jemaat Tiatira dari rohnya Isabel. Ini sangat berbahaya umat Tuhan. Sangat berbahaya kalau umat Tuhan sudah diajarkan satu perjinahan rohani, kemudian mengajarkan penyembahan berhala, atau makan, ya, makan itu bicara tentang bersekutu dengan berhala. Umat Tuhan, mungkin engkau saat ini masih memegang sesuatu yang Tuhan tidak mau di dalam hidupmu. Mungkin kau masih punya pegangan saat ini. Ya, kalau di berbagai daerah tempat yang bahasanya berbeda-beda, ya mungkin ada jimat-jimat, ya, ada opo-opo, ada baurekso, ada apalagi saya tidak tahu. Ya, pokoknya yang terkenal itu jimat-jimat. Ya, entah dalam bentuk batu, dalam bentuk cincin, dalam bentuk apapun. Ya, Tuhan tidak mau gereja atau umat Tuhan ini punya berhala. Harus bebas dari segala macam bentuk berhala. Ada ayat mengatakan, hati-hatilah kamu terhadap berhala. Berhala itu ilah-ilah zaman sekarang. Rasul Paulus sendiri berkata dalam surat 2 Korintus pasal 4, ya,
berhala-berhala ini menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya, di dalam penampilannya lewat firman, lewat Injil. Ya, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini atau berhala, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Berhala ini menjadi penghalang untuk imanmu bertumbuh, menjadi penghalang untuk kesungguhan hatimu, menjadi penghalang untuk engkau berkembang. Ya, mungkin kita berkata orang menyembah pohon, menyembah patung, menyembah apapun, ya, bermeditasi dan lain sebagainya, ya, kita perlu perhatikan, ya, apapun. Bukan hanya itu berhala, tapi berhala itu apa yang di dalam hati kita yang tidak seorang pun tahu. Seringkali kita ucapkan itu sudah berhala. Hobi juga bisa jadi berhala, pekerjaan juga bisa jadi berhala, ya, diri sendiri bisa jadi berhala. Ya, ini yang membuat kehidupan kita tidak bisa melihat terang Injil daripada Yesus Kristus, yang adalah gambarnya Allah. Tertutup, ya, ada yang menyelubungi, ada yang menghalangi, ya, pikirannya jadi buta. Haleluya. Dan Alkitab mencatat, ia tertutup untuk mereka akan binasa. Orang yang punya berhala, dia sedang berada di jalur kebinasaan. Makanya Tuhan harus tampil di dalam jemaat Tiatira. Dia harus membebaskan orang-orang Tiatira, sebab dia melihat dengan matanya bahwa orang-orang ini ada di jalan yang salah. Orang-orang ini ada di jalan yang menuju kebinasaan. Ada ayat mengatakan, ya, ada jalan yang disangka lurus, padahal ujungnya menuju maut. Umat Tuhan, Tuhan tahu jalan hidup kita masing-masing, dan Dia bertanggung jawab untuk menyingkirkan engkau dari jalan yang salah, untuk kembali dari jalan yang salah menjadi berada jalan yang benar. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dia mau bebaskan kita. Pandangannya itu sangat tajam terhadap saudara dan saya. Pandangannya itu luar biasa. Oleh sebab itu, berikan hati kita bebas. Serahkan segala berhalamu kepada Tuhan, untuk Dia bekerja menghapuskan berhala-berhala itu, untuk menyingkirkan berhala-berhala itu. Ya, ini roh yang hanya Tuhan sendiri dapat memeranginya. Saudara dan saya juga bisa diberikan kuasa oleh Tuhan. Patut bersyukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus melepaskan, membebaskan sebebas-bebasnya umat Tuhan. Lepaskan berhalamu, maka engkau akan tertolong. Haleluya. Lepaskan dirimu dari ketidaksetiaan, engkau juga akan tertolong. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat satu lagu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau berdoa kepada umat Tuhan. Engkau yang masih punya berhala di luar sana, apa yang menjadi peganganmu? Ilah zaman, harta, kekayaan, pangkat, jabatan mungkin bisa jadi berhala. Lepaskan semua itu, supaya engkau bisa melihat gambarnya Yesus. Kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
mengasihi, kami menyembah Engkau, kami mengangkat tangan kami. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk umat Tuhan yang masih terikat dengan berhala-berhala, dengan ketidaksetiaan. Lepaskan mereka Bapa, supaya mereka bisa melihat cahaya Injil yang adalah gambar-Mu sendiri. Itulah Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu Bapa. Itu sebabnya kami yakin dan percaya ketika jemaat Tiatira dipandang oleh Engkau, dilihat oleh Engkau, sudah berada pada jalan yang salah. Jemaat Tiatira ini segera Tuhan mau bebaskan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya umat Tuhan yang ada di luar sana, yang sempat Engkau jangkau lewat firman-Mu di pagi hari yang indah ini, mereka juga dilepaskan oleh Tuhan dari segala macam bentuk berhala-berhala. Haleluya. Hanya Engkau Bapa yang mengetahui berhala apa yang sedang mengikat umat-Mu. Bapa, Engkau membebaskan semua di dalam nama Yesus Kristus. Mereka bebas, terlepas semuanya, dan cahaya Injil menerangi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk ibadah Miracle Morning pada pagi hari ini. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan, berkati mereka semua yang dikasih oleh Tuhan, yang sempat mendengarkan firman Allah di pagi hari ini. Turunlah berkat atas rumah tangga-Mu, turunlah berkat atas pekerjaan-Mu, turunlah berkat atas usaha-Mu, turunlah berkat atas buah nikah-Mu, turunlah berkat atas segala apapun Tuhan Yesus Engkau menjangkaunya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami yakin dan percaya kami berjalan sepanjang hari ini di dalam kepenuhan berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah Miracle Morning pagi hari ini. Haleluya. Amin. Salam.